Apa yang dihadapi Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim berhadapan dengan bapaknya. Diceritakan dalam Al-Quran. Apa kata Nabi Ibrahim kepada bapaknya? Ya idh qala Ibrahimu li abihi Azar, wahai bapakku Azar, atattakhidhu asnaman alihah, mengapa engkau menyembah berhala? Mengapa engkau menyembah patung, wahai bapakku Azar? Mengapa menyembah berhala? Dan Azar itu bukan sekedar menyembah berhala, tapi dia pembuat berhala. Segala berhala-berhala yang ada, dia yang membuat. Dan Nabi Ibrahim berhadapan dengan bapak yang luar biasa. Lalu kemudian apa jawab bapaknya? Apa kata Azar? La illam tantahi, kalau kau tidak berhenti menasihati aku, kalau tidak berhenti mendakwahi aku, kalau tidak berhenti mengajak aku, la arjumannaka, aku akan lempar engkau pakai batu sampai mati. Wahjurni maliya, tinggalkan aku dalam waktu yang lama. Pergi sana. Jadi kalau ada anak-anak muda sekarang yang sudah hijrah, sudah ngaji, sudah ke masjid, berhadapan dengan bapak yang belum juga mendapat hidayah jalan Allah, maka pelajaran dari kurban Ibrahim alaihissalam mengalami itu. Apa jawab Ibrahim? Apakah Ibrahim mengatakan, hai bapak penghuni neraka? Apakah Ibrahim mengatakan, aku akan pancung kepalamu? Ibrahim dengan lembut berkata, sa'astaghfirulaka rabbi. Walaupun engkau kasar wahai bapak, walaupun kau katakan akan melempar aku pakai batu sampai mati, walaupun kau katakan kau akan mengusir aku sampai tempat yang jauh, sa'astaghfirulaka rabbi, aku tetap memintakan ampun kepada Allah supaya Allah mengampunkan dosa-dosamu. Innahu kana bi hafiyya, Allah itu dekat dengan aku dan dia mengabulkan doa-doaku. Oleh sebab itu pelajaran anak-anak muda zaman sekarang, kalau kalian sudah hijrah, baik. Kalian sudah meninggalkan pacaran, mantap. Kalian sudah istiqomah ke masjid, hebat. Tapi ketika berhadapan dengan orang tua yang belum hijrah, masih lagi belum sholat, masih lagi pakai narkoba, masih lagi minum khamar, jangan mentang-mentang sudah ngaji, sudah punya guru, sudah dekat dengan ustadz, merasa diri penghuni sorga, pulang ke rumah, panggil ayah, panggil ibu. Papa, sini, mama, sini, duduk sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan begitu. Pakai lidah orang lain, pakai bahasa orang lain, yang santun, yang lembut, yang baik. Mungkin hidayah sampai ke hatinya. Caranya, boleh jadi kata-kata yang dipakai kasar, menyentuh, menyinggung perasaannya. Tapi kalau kau pakai lidah orang lain, bahasanya bahasa alim ulama, bahasanya bahasa tokoh masyarakat, orang yang omongannya didengar, yang kira-kira katanya masuk ke hati orang tua kita, sampaikan pesan, paman, pakcik, ibu, bapak, bisa tak sampaikan ke ibu saya? Ustadz, bisa tak sampaikan ke ayah saya? Maka ini semua adalah dakwah. Dakwah bukan berceramah, tablik akbar, ditonton oleh orang satu lapangan sepak bola. Bukan. Apa itu dakwah? Ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan. Satu orang dapat hidayah karena mulutmu. Satu orang dapat jalan kebenaran karena kata-katamu. Khairum min humurin na'am. Lebih baik daripada engkau memiliki seekor unta yang merah. Pada zaman Nabi SAW, unta yang merah adalah kendaraan termahal, kendaraan besar, megah, mewah, hebat, super. Tapi kemudian ada yang lebih hebat daripada itu, ketika engkau bisa menyampaikan hidayah Islam kepada ayah kandungmu, kepada ibumu. Ini pelajaran yang pertama dari perjalanan hidup Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita lanjutkan. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam? Ibrahim berhadapan dengan orang-orang yang menyembah patung-patung. Tapi Nabi Ibrahim tidak berkata lalu berkata, hai kalian penduduk kampung, kalian semuanya sesat, kalian semuanya salah. Tidak. Ibrahim yang anak muda, yang perkasa, tidak hanya fisiknya yang sehat, tidak hanya tubuhnya yang kuat, tapi otaknya juga cerdas. Ini tipe model anak muda zaman dulu yang masih bisa kita ikut relevan sampai zaman milenial, sampai anak muda zaman now. Cerdas otaknya, smart, anak muda yang hebat. Apa yang dilakukan Ibrahim alaihissalam? Nabi Ibrahim masuk ke dalam tempat ibadah,
Dia lihat ada patung, dia hancurkan, dia pecahkan, dia hancurkan. Lalu kampak yang besar itu dia gantungkan di leher berhala patung yang paling besar. Pada waktu petang hari, maka para petani-petani orang di kampung pulang. Mereka melihat hancur berkeping. Siapa yang menghancurkan ini? Lalu mereka sudah menebak, ini pasti ulah anak muda itu yang bernama Ibrahim. Dia pasti yang melakukan ini. Tangkap Ibrahim. Mereka tangkap Ibrahim. Apa kata mereka kepada Ibrahim? Anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim? Engkaukah yang telah melakukan ini Ibrahim? Engkau yang sudah menghancurkan ini? Engkau yang sudah memporak-porandakan ini? Engkau yang sudah membinasakan berhala-berhala ini? Ibrahim dengan senyum menjawab. Apa kata Ibrahim? Bal fa'alahu kabiruhum hadza. Yang melakukan ini bukan saya, bukan aku yang memecahkan. Siapa yang melakukan? Berhala yang paling besar. Kalau kamu tidak percaya, coba lihat, kampaknya kan masih tergantung di lehernya. Ibrahim sebenarnya ingin mengajak berpikir, hai kalian yang menyembah patung, yang menyembah berhala, coba kalian lihat, ketika dia hancur berkeping, bisa tak dia membela dirinya? Bisa tidak dia menolak mudarat? Kalau membela dirinya saja tidak mampu, kalau membela dirinya dari penghancuran, pengrusakan saja tidak bisa, apalagi membela kalian dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Ternyata orang kalau sudah berdebat otak kalah, debat IQ kalah, maka yang bangkit adalah egonya, ototnya. Ibrahim, kamu boleh menang dengan otak, tapi dengan otot kamu pasti kalah. Ya jelas kalah. Ibrahim dikeroyok sendirian. Lalu apa kata mereka? Bakar dia. Hidupkan api unggun yang besar, tarik Ibrahim, masukkan ke dalam api, bakar dia hidup-hidup. Harriquhu, bakar dia. Mereka bakar Ibrahim alaihissalam. Pelajaran, anak-anak muda, mungkin dengan otot, dengan otak kalian menang. Tapi ketika berhadapan dengan sebuah organisasi, berhadapan dengan kelompok besar, berhadapan dengan sebuah geng, kalian boleh jadi kalah. Menyerahkah kalian? Tidak. Karena mukjizat pasti ada. Kalian akan dibakar seperti yang dihadapi oleh Ibrahim alaihissalam. Satu kampung mengeroyok dia. Raja berkata, bakar Ibrahim, matikan dia, harriquhu. Di saat itu terjadi mukjizat besar. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Ya nar, wahai api. Ya nar, wahai api, kuni bardan, jadilah engkau bardan, sejuk. Wasalaman, selamat. Andai Allah katakan bardan, wahai api, jadilah engkau sejuk, mungkin Ibrahim alaihissalam akan mati kedinginan, beku dalam api itu karena kuasa Allah. Api yang panas membakar, Allah bisa balik hukum membakar menjadi membekukan. Kuni bardan, jadilah engkau sejuk kepada Ibrahim. Tapi Allah maha bijaksana. Dia tidak hanya berkata bardan, tapi dia juga berkata wasalaman. Arti selamat, selamat. Jadilah engkau sejuk dan selamat bagi Ibrahim. Api tak membakar, ikan tak bisa menelan, api tak bisa membakar, pisau tak bisa memotong. Siapa punya kuasa? Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Maka kita berusaha saja. Berdakwah ini kita buat saja. Anak-anak muda yang sudah berdakwah, menapaki tapak-tapak kaki Ibrahim alaihissalam. Kau akan diperangi oleh ayah kandungmu sendiri. Kau akan dimusuhi oleh keluargamu. Satu kampung akan mengeroyok engkau. Tapi sabar, Allah ada bersama engkau. Apa yang terjadi? Ibrahim keluar, api tak dapat membakarnya. Arang habis, besi binasa, debu berterbangan dihembus angin. Ibrahim keluar dari kobaran api dalam keadaan sejuk, kedinginan dan selamat. Apa maknanya? Pelajaran yang kedua, bahwa dalam dakwah engkau mesti bekerja dengan otak. Lebih otot mungkin kau kalah, dengan fisik mungkin engkau akan kalah, tapi otakmu, hatimu dekatkan dengan Allah, mukjizat akan datang. Mukjizat sudah selesai, kenabian sudah tidak ada lagi, betul, tapi Allah tetap menolong. Intan surullah, hai anak-anak muda, intan surullah, kalau kau tolong agama Allah, yang surkum, Allah akan menolong kamu. Wa yusabbit aqdamakum, pada saat kaki goyah, pada saat kaki gontai, pada saat kaki tak dapat melangkah,
Allah yang membuat engkau bisa melangkah. Kuasa itu bukan dari engkau, tenaga itu bukan dari engkau, suara itu bukan dari engkau. La haula wala quwata illa billah al-ali yang maha tinggi, al-azim yang maha agung dan perkasa. Oleh sebab itu serahkan diri kepada Allah. Itu bukan asal-asalan saja menyebut nama Dia dalam salat. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ada hikmah yang terkandung di dalamnya.